Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak ada kurang apapun. Pertemuan kali ini, kita sampai pada bab 8 tentang sistem pernafasan pada manusia. Bab ini akan kita pelajari dalam satu pertemuan saja. Setelah mempelajari sistem pernafasan, kalian akan memahami organ pernafasan, proses pernafasan serta gangguan pada sistem pernafasan. Yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini adalah organ pernafasan, proses pernafasan, dan gangguan pada sistem pernafasan. Sebelum kita mulai, kalian tentu pernah lihat foto seperti gambar di atas. Ya, itu adalah foto ronsen, untuk mengambil gambar organ tubuh bagian dalam. Itu adalah foto bagian dada manusia. Yang berwarna hitam adalah paru-paru, kanan dan kiri. Paru-paru adalah salah satu organ dalam sistem pernafasan manusia. Pernapasan atau respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 3 proses dasar respirasi manusia. 1. Bernapas atau ventilasi paru-paru. 2. Respirasi eksternal. 3. Respirasi internal. Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Gambar di bawah sebelah kiri adalah gambar alveolus, sebelah kanan adalah pertukaran gas pada alveolus. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Hidung adalah organ pernafasan paling luar. Terdapat rambut untuk menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lain. Tempat pengaturan suhu dan kelembapan agar udara tidak terlalu kering atau lembab. Bagian-bagian hidung terdiri dari tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, lendir, dan silia saraf pembau. Tenggorokan terdiri dari laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan. Laring terletak antara faring yaitu persimpangan rongga mulut dan hidung, sampai trakea. Terdapat katup epiglotis yang akan membuka saat bernapas dan menutup saat makan atau minum. Terdapat pita suara yang terletak di bawah katup epiglotis. Trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Terletak di depan kerongkongan, memanjang dari leher ke rongga dada atas. Bronkus merupakan cabang dari trakea, terbagi 2, kanan ke paru-paru kanan dan kiri ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus, ujung dari cabang adalah alveolus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas rongga perut. Antara rongga dada dan perut terdapat pembatas yang disebut diafragma yang berperan dalam proses pernafasan. Terbagi paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan lebih besar dari yang kiri. Paru-paru kanan terdiri 3 belahan, yang kiri 2 belahan. Paru-paru berisi gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Proses pertukaran gas terjadi di alveolus. Proses pernafasan.
Inspirasi, yaitu proses menghirup udara yang terdiri dari berbagai macam gas, tetapi hanya O2 atau oksigen yang diserap oleh darah, yang lain dikeluarkan lagi. Ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan udara yang berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Jenis-jenis pernafasan. Jenis pernafasan ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, pada saat inspirasi, otot tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang, tekanan udara dalam paru-paru berkurang, udara masuk. Pada saat ekspirasi, otot tulang rusuk melemas, rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru naik, udara keluar. Pada pernafasan perut, saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, dari melengkung ke atas menjadi datar, tekanan udara dalam paru-paru berkurang, udara masuk. Saat ekspirasi, otot diafragma melemas atau melengkung ke atas, rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru naik, udara keluar. Faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi atau kecepatan pernapasan. Umur. Semakin bertambah umur manusia, frekuensi pernafasan semakin berkurang. Frekuensi pernafasan paling tinggi adalah bayi. Manula paling rendah. Jenis kelamin. Frekuensi pernafasan laki-laki secara umum lebih tinggi dari perempuan. Hal ini disebabkan aktivitas laki-laki lebih banyak dari perempuan. Suhu tubuh. Pada saat suhu tubuh tinggi, pernafasan menjadi lebih cepat karena metabolismenya tinggi. Posisi tubuh. Pada saat tubuh pada posisi tidur, frekuensi pernafasan lebih lambat daripada ketika berdiri. Karena pada saat berdiri banyak organ tubuh yang harus menjaga posisi agar tidak jatuh, sehingga metabolisme tubuh meningkat. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Semakin banyak gerak, semakin tinggi frekuensi pernafasan. Karena banyak gerak, metabolisme tubuh meningkat. Kapasitas paru-paru. Volume tidal atau volume pernafasan, yaitu volume udara saat bernafas biasa. Volume pernafasan biasa, pada orang dewasa 500 ml. Volume komplementer, yaitu volume udara yang masih bisa dimasukkan setelah pernafasan biasa. Volume udara ketika mengambil nafas dalam-dalam, pada orang dewasa 1500 ml. Volume suplementer atau cadangan, yaitu volume udara ketika mengeluarkan udara kuat-kuat, pada orang dewasa 1500 ml. Volume residu atau sisa, yaitu volume setelah ekspirasi maksimal. Volume sisa udara di dalam paru-paru, pada orang dewasa adalah 1000 ml. Kapasitas vital paru-paru, yaitu volume udara tidal ditambah komplementer ditambah suplementer sama dengan 3500 ml. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume vital ditambah volume residu sama dengan 4500 ml. Untuk mengukur kapasitas paru-paru, dapat digunakan alat sederhana seperti gambar. Yang dibutuhkan adalah bejana berisi air, botol air mineral yang diisi air penuh kemudian dibalik dengan mulut botol di dalam air, dan selang. Ketika selang ditiup, udara pernafasan akan ditangkap oleh botol. Besarnya volume udara dalam botol sama dengan volume udara paru-paru yang diukur. Gangguan sistem pernafasan. 1. Emfisema, yaitu pembengkakan pada pembuluh darah pada paru-paru karena kemasukan udara. Ditandai oleh rasa nyeri pada bagian dada. 2. Asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan karena alergi debu, bulu, rambut, suhu dingin dan lain-lain, yang menyebabkan sesak nafas. Asma juga merupakan kelainan karena keturunan. Apabila asma kambuh, dapat diatasi dengan minum obat asma atau dengan menyemprotkan cairan obat asma melalui mulut. 3. Kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali, salah satu pemicunya adalah asap rokok. Rokok mengandung banyak racun yang berbahaya bagi tubuh, terutama paru-paru. Untuk menjaga agar tidak terkena kanker paru-paru, sebaiknya tidak merokok dan tidak berada di dekat perokok, agar tidak menjadi perokok pasif.
4. Tuberkulosis atau TBC, yaitu timbulnya bintil-bintil pada alveolus karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menyebabkan sel paru-paru mati dan paru-paru menguncup. Ciri-ciri penderita TBC adalah, nafas berat bahkan bisa sampai berbunyi seperti peluit. Bagi yang parah, disertai batuk berdarah. TBC menular melalui udara pada saat batuk atau bersin. Maka, menjauhlah dari penderita TBC ketika batuk atau bersin. 5. Bronkitis, yaitu infeksi pada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Gejala penderita bronkitis adalah demam dan batuk. Pada penderita bronkitis, terdapat banyak lendir pada batang tenggorokan, sehingga menyebabkan sesak napas. 6. Influenza atau flu, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala influenza adalah bersin, demam, dan pilek. 7. Asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan O2 karena alveolus terisi air. Biasanya terjadi pada orang yang tenggelam. 8. Pneumonia, merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab infeksi pneumonia adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Tetapi yang paling umum disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. 9. Faringitis, yaitu radang faring, cirinya sakit pada tenggorokan dan sulit menelan. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya, adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus dan coronavirus. Ada banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. 10. Tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus influenza dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Selesai. Demikian materi pembelajaran kali ini, baca berulang-ulang materinya sampai kamu paham. Jangan lupa, saya beri waktu 2 hari untuk mengerjakan ulangan harian bab 8, jangan sampai terlewat, kalaupun terlewat silahkan tetap mengerjakan, tetapi dengan pengurangan nilai. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.